Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sylvia Mahadewi, absen 39, NIM 19 11 03 11 66 dari kelas H semester 5. Adapun subbab materi pada video kali ini yaitu yang pertama, pengetahuan bahasa Bali, yang kedua, kesusastraan Bali, yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali, dan yang terakhir, apresiasi bahasa Bali. Pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa ini terutama digunakan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Misalnya, ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar. Bahasa Bali asli dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa Aga. Bahasa Aga yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar. Yang kedua ada bahasa Bali Mojopahit. Bahasa Bali Mojopahit yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus. Yang kedua ada kesusastraan bahasa Bali. Kesusastraan Bali adalah karya tulis yang berisi ungkapan dari pikiran, kepandaian, serta menggunakan gaya bahasa yang bagus, keluar dari pikiran yang berbudi luhur, dan ditulis memakai bahasa Bali, serta boleh ditulis menggunakan tulisan Bali atau Latin. Pembagian kesusastraan Bali. Yang pertama, menurut bentuk atau rupa. Yang di dalamnya terdapat yang pertama, sastra tembang. Tembang adalah karya sastra menggunakan bahasa Bali, tulisan Bali atau Latin, yang dalam pembuatannya menurut aturan-aturan tembang yang berupa bait, serta aturan-aturan banyak baris, banyak suku kata pada baris, dan aturan suara. Yang kedua ada sastra gancaran. Gancaran adalah karya sastra yang menggunakan bahasa Bali yang ditulis tidak mengikuti aturan-aturan dalam tembang. Gancaran Bali Purwa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cerita atau dongeng, cerita dewa-dewa atau mitos, dan cerita tempat atau legenda. Yang kedua, menurut zaman. Kesusastraan menurut zaman yang pertama yaitu Sastra Bali Purwa. Kesusastraan Bali Purwa ialah kesusastraan yang telah diwarisi sejak zaman lampau dan lekat sekali kaitannya dengan pustaka suci agama Hindu. Misalnya, buku-buku Weda yang telah menjelma menjadi kesusastraan Nusantara yang diantaranya kesusastraan Bali Purwa. Yang kedua ada sastra Bali Anyar. Kesusastraan Bali Anyar ialah kesusastraan Bali yang mendapat pengaruh dari kesusastraan nasional, yaitu kesusastraan Indonesia. Yang ketiga ada kesusastraan Bali menurut cara menuturkan. Yang pertama, sastra gantian. Sastra gantian ini pada umumnya anonim dan cara penyampaiannya merupakan bahasa lisan secara turun-temurun. Bentuknya ada yang merupakan tembang, ada yang berupa gancaran. Yang kedua, sastra sesuratan. Sastra sesuratan ini timbul setelah orang-orang Bali mengenal huruf, baik huruf Bali maupun huruf Latin. Dan yang terakhir yaitu menurut bahasa yang dipakai mengarang. Yang pertama, sastra Bali berbahasa Jawa kuno. Contohnya, Kekawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, Gatot Kacasraya, Arjuna Wijaya, Kresna Duta. Yang kedua, sastra Bali berbahasa Sanskerta yang berkaitan dengan mantra-mantra. Yang ketiga, sastra Bali berbahasa Bali Aga. Aga yang artinya gunung, mula. Jadi sastra berbahasa Bali Aga adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang sudah ada.
Bahasa Bali Aga ini dipakai oleh masyarakat di desa Pedawa, Sidapata, dan Trunya. Yang keempat, sastra Bali berbahasa Bali kuno, yaitu karya sastra yang menggunakan bahasa Bali kuno yang biasanya dipakai untuk menulis prasasti. Yang ketiga ada keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak bahasa Bali. Berbahasa dimulai dengan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau dibacakan oleh orang lain. Yang kedua, keterampilan berbicara bahasa Bali. Keterampilan berbicara bahasa Bali berarti mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan, mengutarakan, menyatakan, serta menyampaikan ide-ide menggunakan bahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali adalah kemampuan menyimak atau berbicara menggunakan bahasa Bali dalam mengungkapkan, mengutarakan, menyampaikan ide-idenya. Yang keempat ada apresiasi bahasa Bali. Pengertian apresiasi. Pengertian apresiasi secara terminologi adalah pengertian penilaian atau penghargaan positif yang diberikan seseorang terhadap sesuatu. Dalam bahasa Bali, apresiasi bisa ditunjukkan kepada karya seni yang diciptakan atau dihasilkan oleh seseorang. Apresiasi memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, mengevaluasi dan mengembangkan nilai-nilai keindahan karya seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi dan imajinasi. Dan yang ketiga, menyempurnakan karya seni. Apresiasi bahasa Bali bisa dilakukan dalam bentuk menghargai karya orang lain, seni orang lain, atau sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, seperti ikut mempelajari seni, ikut menonton pertunjukan seni, dan mendirikan sanggar, atau lainnya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.